Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Dini Roiza. Saya adalah peserta Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Medan. Saat ini saya akan memaparkan tugas agenda 3 saya, yaitu tentang manajemen ASN. Pada tugas manajemen ASN ini diminta untuk membuat 3 isu yang ada di lingkungan kerja. Di sini saya menggunakan teknik AKPK, yaitu aktual, artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Lalu ada kekhalayakan, yang artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Lalu ada problematik, artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicari segera solusinya secara komprehensif. Dan terakhir adalah kelayakan, artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Adapun isu yang saya dapatkan di lingkungan kerja saya yaitu pertama, tindak lanjut pasca diklat. Pelaksanaan diklat tidak hanya berhenti pada proses pembelajaran di kelas, melainkan harus berlanjut pada implementasi hasil diklat oleh peserta di unit kerja masing-masing. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tindak lanjut pasca diklat sering kali belum terpantau secara optimal. Banyak peserta yang kembali ke tempat tugas tanpa ada mekanisme evaluasi yang jelas mengenai sejauh mana ilmu dan keterampilan yang diperoleh benar-benar diterapkan dalam pekerjaan. Lalu yang kedua, pengelolaan arsip yang belum terdigitalisasi. Di era digital saat ini, pengelolaan arsip masih menjadi tantangan besar bagi banyak instansi. Arsip yang belum terdigitalisasi umumnya disimpan dalam bentuk fisik sehingga memerlukan ruang penyimpanan besar, rawan kerusakan, serta sulit diakses dengan cepat. Yang ketiga, belum adanya website internal. Salah satu isu yang masih dihadapi dalam tata kelola organisasi adalah belum tersedianya website internal yang secara khusus memuat informasi terkait kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara. Lalu saya menggunakan teknik tapisan USG, yaitu urgensi, seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Dan growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Dari teknik tapisan USG, maka didapatilah skor-skor dengan perbandingan yang sangat tipis. Jadi, skor pada website internal akan memperkuat budaya organisasi yang modern, terbuka, dan responsif terhadap perkembangan teknologi mendapatkan skor 13, sedangkan pengelolaan arsip yang belum terdigitalisasi mendapatkan skor 12, dan tindak lanjut pasca diklat mendapatkan skor 10. Jadi di sini terlihat bahwa urgensi dari isu website internet sangatlah tinggi dan harus segera dicarikan solusinya. Setelah itu, maka diperlukan teknik fishbone, yaitu di mana analisis fishbone adalah metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengeksplorasi, dan menunjukkan berbagai penyebab potensial dari suatu masalah. Fishbone diagram akan mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari suatu efek atau masalah. Pada slide kali ini menunjukkan adanya diagram fishbone, yaitu ada manpower atau SDM-nya, kurangnya keterampilan IT, belum ada tim khusus untuk pengelolaan. Lalu ada measurement, tidak adanya monitoring penggunaan IT, evaluasi kebutuhan pegawai lemah. Lalu ada material, data tersebar, tidak ada database terintegrasi. Lalu ada milieu, budaya kerja masih terbiasa dengan cara manual. Lalu ada metode, belum adanya SOP, alur informasi masih manual. Lalu yang terakhir ada mesin, yaitu tidak ada server khusus, akses jaringan terbatas. Maka didapatilah isu di Balai Diklat Keagamaan Medan, yaitu belum adanya website internal.
ke slide solusi. Jadi, kesimpulan dari isu yang ada di Balai Diklat Keagamaan ini mendapati solusi yaitu penguatan sumber daya manusia. Lalu yang kedua adalah penyusunan metode dan SOP. Yang ketiga ada penyediaan infrastruktur teknologi. Yang keempat, integrasi data dan informasi. Yang kelima, monitoring dan evaluasi. Lalu yang terakhir adalah penguatan budaya organisasi dan dukungan lingkungan.